sini semua saya jelaskan pertanggungjawaban saya mengenai susunan 100 yang berdasarkan ranking ini. Untuk mempermudah pembacanya, ada nama yang berdasarkan abjad dengan halamannya. Kemudian di sini ada ikhtisar perfilman Indonesia dari sejak hadirnya film di sini sampai pada era pandemi ini dengan periode-periodenya yang saya menggunakan istilah-istilah baru, ya. Nah, terus dan ini supaya bisa menjadi pengantar bagi teman-teman untuk kenapa muncul ini. Nah, sampai kemudian menginjak pada 100 orang. Saya mulai dari Osmar Ismail sebagai ranking pertama sampai kemudian yang lain-lain. Gitulah kira-kira, ya kan? Oke. Jadi generasi sampai generasi terakhirnya di sini yang muncul adalah ada ini Happy Naven ini kalau nggak salah dari Falcon, ya. Terus ada lagi Ananda Siregar itu yang merintis Bleach, ya. Terus ada lagi Mira Lesmana, kita tahu produser yang itu kan generasi sekarang. Ada lagi Jiro Wacik masuk, nanti di sini ada kenapa dia masuk, ada lagi Garin Nugroho, nah, dan sebagainya. Memang ketika masuk 100 yang generasi sekarang di sini menjadi terbaca komposisi antara masa lalu sampai pada hari ini. Gitu. Ya, secara gamblang jelas semua itu saya kemukakan di dalam pengantar buku ini. Kenapa muncul 100 orang kuat perfilman Indonesia. Termasuk istilah atau diksi saya memakai orang kuat itu, ya. Itu sangat jelas saya di pengantar buku ini yang secara garis besarnya saya ingin mengatakan bahwa orang film yang kuat itu di dalam persepsi saya adalah selain dia memiliki hal-hal tertentu, aksi, reaksinya menimbulkan reaksi balik dan berpengaruh pada masa-masa rentang waktu berikutnya, sehingga mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi persepsi, mempengaruhi pandangan, dan sebagainya. Itulah antara lain parameter tentang pengertian orang kuat. Kemudian apakah orang kuat itu hanya 100? Saya dalam kesempatan ini memang gerbongnya 100 orang, ya. Sehingga di pengantar juga saya sebut bahwa bukan hanya 100 orang ini sejarah perfilman mencatat orang kuat, tetapi kita ingin memasukkan 100 orang kuat berdasarkan ranking. Nah, tentu ada persepsi saya di situ. Nah, apakah di luar itu ada? Ada, sehingga di penutup buku ini pun saya tulis, selama saya menulis ada 25 nama yang berlintasan, yang kemudian tidak masuk di dalam 100 orang ini, dan kemudian saya sebutkan sebagai orang kuat yang tertinggal. Jadi ada orang kuat yang tertinggal karena gerbongnya memang muat 100 gitu. Nah, tentu saja akan ada orang-orang kuat lainnya sesuai dengan zaman, ya, sesuai dengan kebutuhan sejarah, waktu, dan sebagainya. Nah, saya, karena ini saya kira buku yang memang sebelumnya belum ada yang menghimpun dengan sangat tegas 100 orang kuat, maka saya memulainya memang sejak tahun 1900, yaitu ketika film masuk di negeri ini sampai pada yang sekarang, era pandemi. Nah, waktu itu sebenarnya juga Indonesia belum ada, tahun 1900 juga belum ada. Indonesia itu ada kan 1945. Tetapi sebagai sebuah entitas, kan kita sebutlah ini Indonesia, sebagaimana juga para sejarawan misalnya menulis bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia antara lain Majapahit, Kalingga, apa dan sebagainya. Ini kan soal bahasa yang bahwa entitas ini adalah entitas Indonesia. Jadi semacam itu latar belakangnya. Kenapa saya menghimpun 100 orang kuat perfilman Indonesia, ini adalah
kuat di dalam pengertian bahwa dia memiliki aksi atau dalam bahasa sederhana adalah perbuatan dan tindakan yang pada masa itu sangat berpengaruh dan pengaruh ini mempunyai dampak hingga rentang waktu panjang berikutnya. Nah, sehingga tidak ada parameter populer, bukan nggak ada, tetapi bukan itu parameter utamanya. Apakah dia populer, apakah dia berjasa pada perfilman Indonesia, ataukah bahkan dia menjegal film Indonesia, dia memiliki perjuangan yang gigih untuk mengganggu film, atau bahkan menjatuhkan film Indonesia, saya nggak ada urusan dengan itu. Tetapi adalah kuat, dia memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap riwayat perkembangan perfilman Indonesia dari tahun 1900 sampai era pandemi ini. Gitu, Mas. Oke, Mas, ini kan nggak tahu, saya ini apa subjektif atau hasil penelitian atau riset dari Cinematheque atau pribadi Mas Aklis sendiri, atau melibatkan berbagai unsur, misalnya lembaga terkait untuk membuat buku ini? Ya, tentu saja ini adalah karya pribadi. Tulisannya pun atas nama pribadi ya, nama saya. Tetapi bahwa dalam setiap kegiatan penulisan buku seperti ini tentu saja ada melalui proses yang namanya riset, penelitian, dan juga dibantu oleh perpustakaan, kepustakaan, atau oleh teman-teman yang lain dan sebagainya. Dan di sini pun tercantum semuanya itu. Dan salah satu bentuk kepustakaan atau riset itu kan juga berdasarkan pengalaman, pengetahuan, juga meskipun tidak istilahnya tidak investigasi, tetapi adalah pergaulan kita atau pergaulan saya dengan dunia wartawan dan dengan dunia perfilman sebagai praktisi dan sebagainya selama ini adalah bagian dari perpustakaan yang kemudian melandasi dari penyusunan buku ini. Apakah subjektif? Nah, saya kira tidak ada dari sudut apapun, tidak ada subjektivitas dan kontekstualitas dari sebuah pendapat atau susunan buku semacam ini. Nah, itu pun saya tulis di pengantar saya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa setiap zaman punya kontekstualitasnya masing-masing, setiap zaman punya subjektivitasnya masing-masing, begitupun setiap penulis punya subjektivitas dan kontekstualitasnya masing-masing. Kemudian apakah dia kemudian bisa diterima atau tidak, itulah yang akan diuji oleh masyarakat. Oke, Mas, paling nggak ada harapan atau target dari penerbitan buku ini untuk generasi berikutnya, karena kan ke depan digitalisasi itu sudah menjadi sebuah kemestian gitu loh. Artinya membaca lewat buku sudah tidak menjadi zaman. Iya, tapi intinya kan gini, digitalisasi itu kan hanya media, ya. Sementara tulisan itu kan karya, gitu ya. Dulu orang menggunakan media untuk karya tulis itu mungkin di lontar kan gitu, di daun-daun, mungkin zaman Nabi dulu juga di apa gitu, yang kemudian pada abad kesekian menjadi mushaf atau apa itu yang kemudian menjadi kitab Al-Quran gitu. Nah, sekarang kan juga kitab Al-Quran ada di digital dan sebagainya. Tetapi intinya dimulai dari tulisan itu sendiri. Nah, itu yang saya lakukan, dan pada hari ini saya masih mempergunakan media buku karena saya menganggap bahwa masih banyak teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan bacaan secara tertulis melalui media buku yang terdiri dari kertas yang dijilid, sampul yang demikian dan sebagainya. Dan tentu saja untuk alih media menjadi digital itu hal yang mudah saja, sebagaimana prasasti-prasasti zaman dulu sekarang bisa di-scan, bisa untuk bisa dilihat secara digital. Tetapi saya kira sampai hari ini media fisik dalam bentuk buku masih dibutuhkan. Nyatanya ya teman-teman banyak yang membeli atau sekarang membaca dalam bentuk fisik gitu. Oke, Mas, buku ini dijual beli atau memang sifatnya apresiasi aja, Mas? Bagi-bagikan seperti itu? Enggak, ini enggak ada yang dibagi-bagikan sebenarnya. Jadi buku ini diterbitkan oleh Cinematheque yang kebetulan saya jadi kepalanya secara independen. Mungkin istilah sekarang penerbitan independen, karena kita tahu sekarang era pandemi, penerbit juga kolab, toko-toko buku banyak yang tutup, kita itu, tetapi kemudian kita melalui institusi Cinematheque kita coba untuk kita jual dalam arti bukan dibagi-bagikan, karena memang buku ini butuh biaya produksi, butuh biaya distribusi, butuh biaya macam-macam lah ya dan sebagainya, sehingga tidak ada yang kita bagi-bagi secara gratis. Kalau kemarin ada pembagian untuk teman-teman wartawan itu sebenarnya kan yang memfasilitasi adalah Dikbud, bukan Cinematheque, apalagi saya gitu ya.
Jadi Dikbud membelikan buku ini untuk wartawan-wartawan karena pengen memfasilitasi supaya wartawan-wartawan bisa membaca atau memiliki buku ini. Oke. Mas, selain artinya saya tadi membayangkan setelah 100 edisi pertama ini nanti akan ada edisi kedua 100 lagi gitu kan? Enggak, sebenarnya yang kita cetak sekarang ini sekitar 250. 100 tadi kan yang dibeli, yang itu dibeli oleh Dikbud yang kemudian ini diberikan kepada teman-teman wartawan. Kan itu. Yang beli kan banyak juga. Ada banyak yang beli, dilayani oleh teman-teman di Sinematek. Ada yang kita cetak pertama ini sekitar 250. Berapaan tuh, Mas? Ya? Berapaan harganya? 250. Kita jual 250 karena gini, ya ongkos cetak ketika dikit jadi mahal satuannya. Kan gitu, udah tahu lah itu ya. Kalau kita menyetak misalnya di atas 1.000 mungkin bisa lebih murah ongkos cetaknya, tapi ya itu yang bisa kita lakukan.